Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 8 Fadia Aya dengan akhiran NIM 140 akan mempresentasikan hasil diskusi analisis kami tentang penggajian dan pengupahan Roket Chicken cabang Progomas Malang, Jawa Timur. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan secara singkat Roket Chicken adalah perusahaan waralaba atau franchise yang bergerak di bidang fast food restoran dengan berbagai produk unggulan seperti fried chicken, burger, steak yang memiliki konsep menyajikan makanan yang sehat, berkualitas, halal, dan cita rasa yang khas, serta harga terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Roket Chicken cabang Progomas Malang berdiri sejak tahun 2022 yang beralamat di Jalan Progomas nomor 54 Malang di depan Universitas Muhammadiyah Malang. Perlu diketahui bahwa karyawan di Roket Chicken cabang Progomas terdiri dari 12 karyawan, yakni satu supervisor orang pertama atau bisa disebut sebagai kepala cabang, satu supervisor orang kedua atau bisa disebut sebagai wakil kepala cabang, 4 koki, dan 6 kasir atau pelayan. Adapun tugas masing-masing bagian yaitu sebagai berikut. Supervisor orang pertama atau kepala toko cabang bertugas sebagai penanggung jawab penuh atas beroperasinya Roket Chicken cabang Progomas. Supervisor orang kedua atau wakil kepala toko cabang bertugas untuk membantu supervisor orang pertama dalam menjalankan Roket Chicken cabang Progomas. Koki yang membuat atau memasak dan menyajikan menu-menu yang terdaftar sebagai makanan yang dijual di Roket Chicken cabang Progomas. Kasir yakni melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen dan juga melayani dengan pelayanan prima agar konsumen puas membeli makanan di Roket Chicken cabang Progomas. Hasil pengamatan di Roket Chicken cabang Progomas mengenai sistem upah yang diterapkan dibagi menjadi dua, yakni kepada karyawan tetap dan karyawan training atau magang. Menurut Supervisor 1, Kepala Toko Cabang Roket Chicken cabang Progomas, yakni Bapak Agus Priyadi, mengatakan bahwa karyawan di sini dibayar sesuai dengan perjanjian kerja dan kinerja serta sesuai dengan bagiannya. Di Roket Chicken kalau kerjanya bagus, absennya penuh, dan dapat mencapai melebihi target penjualan, gajinya bisa naik. Kalau sesuai bagian-bagiannya, rata-rata sama bagian koki sama kasir. Yang beda yang atasannya supervisor karena ada tunjangan yang lebih besar. Tunjangan itu meliputi supervisor 1 tunjangan makan sebesar 200.000 per bulan, tunjangan jabatan sebesar 300.000 per bulan, tunjangan luar kota sebesar 250 per bulan, dan kalau dalam sebulan full masuk terus, tidak izin dan tidak sakit, nanti dapat tunjangan kehadiran pas waktunya gaji keluar, ada tambahan sebesar 100.000 per bulan. Supervisor 2, tunjangan makan sebesar 200.000 per bulan, tunjangan jabatan sebesar 250.000 per bulan, tunjangan luar kota sebesar 250 per bulan. Kalau dalam sebulan full masuk terus, tidak izin dan tidak sakit, nanti dapat tunjangan kehadiran pas waktunya gaji keluar, ada tambahan sebesar 100.000 per bulan. Koki dan pelayan tunjangan makan sebesar 150 per bulan, tunjangan jabatan sebesar 50.000 per bulan, dan kalau dalam sebulan full masuk terus, tidak izin dan tidak sakit, nanti dapat tunjangan kehadiran pas waktunya gaji keluar, ada tambahan sebesar 100.000 per bulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rindu Aini Hadijila dengan alirannya 445. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembagian atau pengupahan yang ada pada Roket Chicken cabang Progomas Malang, Jawa Timur. Sistem upah diterapkan dibagi menjadi dua, yakni pada karyawan tetap dan karyawan training atau magang. Karyawan di Roket Chicken dibayar sesuai dengan perjanjian kerja dan kinerja sesuai dengan bagiannya. Di Roket, kalau kerjanya bagus, absennya penuh dan dapat mencapai bahkan melebihi target penjualan, gajinya bisa. Kalau sesuai bagian-bagiannya, rata-rata sama bagian koki sama kasir. Yang beda ya atasan atau supervisor karena ada tunjangan yang lebih besar.
Adapun upah atau gaji yang diberikan secara tetap setiap bulannya, menurut informasi yang disampaikan Bapak Agus, yakni yang pertama ada kalau karyawan tetap yang sudah lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun gajinya 1,3 juta. Tapi sebelum jadi karyawan tetap kan ada masa training atau gajinya tidak segitu. Selanjutnya ada untuk karyawan training sekitar 3 bulan dibayar 1,1 juta. Sedangkan gaji pokok untuk supervisor orang pertama sebesar 1,850 juta. Dan untuk supervisor orang kedua sebesar 1,450 juta. Kalau ada karyawan yang jarang masuk atau malas-malasan kerjanya, ada sanksi yaitu SP1. Kalau terus-terusan begitu dikasih SP2. Jika sudah merugikan store, diberi SP3 atau bisa diminta berbantuan pindah ke store yang lainnya. Di Rocket Chicken cabang Pulau Gemas, selain upah atau gaji, tetap setiap bulannya terdapat juga upah lembur jika ada pekerjaan ekstra seperti adanya pesanan yang cukup banyak yang dibarengi dengan tetap bukannya pokok seperti biasa. Biasanya karyawan lembur buat ngerjain pesanan. Dari situ dikasih tambahan upah lembur didukung upah 1 hari kerja untuk 8 jam kerja. Dalam 1 bulan ada 25 hari kerja digaji beserta tunjangannya 1,6 juta. Untuk karyawan tetap dibagi aja berarti 1 hari dibayar 64.000. Kalau masih karyawan training digaji beserta tunjangannya 1,350.000 berarti 1 hari dibayar 54.000. Upah untuk Hari Raya Idul Fitri atau biasa kita sebut dengan THR berdasarkan keterangan mengenai THR yaitu diberikan seperti 1 kali gaji bulannya. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah yang pertama adalah dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Itu digunakan saat kenaikan UMR dan beserta tunjangannya. Yang kedua ada kartu jam hadir. Yang ketiga ada kartu jam kerja digunakan saat adanya lembur. Yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah. Daftar gaji pada Rocket Chicken ini adanya gaji pokok, upah lembur, dan tunjangan. Selanjutnya ada rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Merupakan hasil dari semua daftar gaji dan tunjangan. Selanjutnya, surat pernyataan gaji dan upah. Selanjutnya, bukti setor bank dikarenakan pada Rocket Chicken cabang Pulau Gemas menggunakan sistem transfer bank. Dan yang terakhir adalah bukti kas keluar, yaitu bukti total gaji yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Esteria Aziza dengan akun NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan akuntansi yang digunakan dalam Rocket Chicken. Catatan yang digunakan dalam pencatatan gaji dan upah yaitu yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Yang kedua yaitu ada kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat uang tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Selanjutnya ada kartu biaya. Catatan ini dipergunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja langsung non-produktif. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Yang terakhir yaitu ada kartu penghasilan karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21. Kartu penghasilan karyawan digunakan juga untuk tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatangani kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi yang terkait. Fungsi yang ada yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan fungsi karyawan, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua yaitu ada pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan yang hadir bagi semua karyawan perusahaan. Ada 2 shift di sini, yaitu shift pertama dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, yang shift kedua dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Yang ketiga yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang keempat yaitu ada fungsi akuntansi.
Fungsi akuntansi dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, yaitu fungsi atau bagian akuntansi ini bertanggung jawab penuh untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menggunakan cek tersebut ke bank. Utang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan. Untung selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Yang terlibat ada 3 pihak, yaitu bagian personalia, direktur, dan bagian keuangan. Selanjutnya saya Fitri Rahmawati dengan akhiran 198. Di sini saya akan melanjutkan tentang bagian flowchart. Pada gambar ini dapat kita lihat ada 3 pihak, yaitu bagian personalia, direktur, dan bagian keuangan. Dimulai dari bagian personalia bertugas untuk membuat kartu atau daftar absensi pegawai. Yang pertama, menerima daftar hadir atau absensi dari fingerprint dan mencatat lembur karyawan yang ada di pabrik ditandatangani oleh personalia. Kemudian yang kedua ada mereka daftar hadir dan catatan lembur yang ada di pabrik. Kemudian yang ketiga ada mengolah atau menghitung gaji serta mengoreksi pajak, baik yang gajinya ada kenaikan atau ada perubahan status keluarga. Yang keempat ada setelah menghitung gaji dan mengoreksi pajak, kemudian menandatangani daftar gaji, daftar transfer gaji, dan surat pernyataan gaji. Kemudian membuat daftar gaji atau upah dan slip gaji karyawan untuk dikoreksi secara menyeluruh, baik perhitungan gaji masing-masing karyawan maupun perhitungan pajak gajinya. Selanjutnya ada mengarsip daftar gaji yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir ada setelah mengarsip daftar gaji yang telah dibuat, maka pembayaran gaji kepada karyawan bisa dilakukan. Tahap selanjutnya yaitu direktur menerima daftar gaji, daftar transfer gaji, dan surat pernyataan gaji. Kemudian direktur memeriksa kembali apakah data tersebut sudah sesuai bagaimana mestinya atau masih ada kesalahan. Setelah direktur memeriksa atau mengevaluasi dan tidak ditemukan kesalahan pada daftar gaji, daftar transfer gaji, dan surat pernyataan gaji, maka direktur akan menandatangani data tersebut. Bagian keuangan menerima daftar gaji, daftar transfer gaji, serta surat pernyataan gaji dari direktur. Kemudian bagian keuangan mengisi bukti kas keluar, di mana DG adalah daftar gaji, STG adalah surat pernyataan gaji, dan DTG adalah daftar transfer gaji. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.